Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Bidaus. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 3 untuk mata kuliah struktur data dan struktur data. Di sini saya akan menjelaskan implementasi deklarasi variabel dan struktur data graf menggunakan bahasa pemrograman Java, khususnya untuk dua metode pencarian fundamental, yaitu Depth First Research atau DFS dan Breadth First Research atau BFS. Untuk memenuhi petunjuk tugas, saya telah menggabungkan struktur graf algoritma DFS dan algoritma BFS ke dalam satu file source code utuh agar mempermudah proses analisis dan eksekusi. Sebelum kita membedah kode program, mari kita pahami terlebih dahulu model graf yang saya gunakan. Di layar kita bisa lihat sebuah graf tidak berarah yang memiliki 10 node, diwakili oleh A0 hingga A9. Agar perbedaan antara DFS dan BWS terlihat dengan kontras dan jelas, graf ini sengaja saya rancang secara hierarkis menyerupai struktur data pohon. Hubungannya adalah node A bertindak sebagai root, akar, yang terhubung ke A1 dan A2. Di cabang kiri ada A1 terhubung dengan A3 dan A4, lalu A3 terhubung ke A7 dan A4 terhubung ke A8. Di cabang kanan ada A2 terhubung dengan A5 dan A6 serta A5 terhubung dengan A9. Pada tugas ini saya akan melakukan simulasi pencarian untuk menemukan nilai n, di mana target n yang saya tentukan adalah node A8. Pencarian akan selalu dimulai dengan titik awal, yaitu node A0. Sekarang mari kita masuk ke dalam kode program Java. Bagian pertama yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana graf ini dideklarasikan. Di sini saya menggunakan agency list atau daftar ketetanggaan yang memanfaatkan array dari objek linked list dengan sintaks private linked list integer agency list. Mengapa menggunakan agency list? Karena struktur ini jauh lebih efisien dalam menggunakan penggunaan memori dibandingkan agency matrix. Sebab kita hanya mengalokasikan memori untuk hubungan yang benar-benar terbentuk. Saya akan menambahkan array string nama node, serta agar saat program dijalankan, output yang keluar dari terminal adalah nama-nama node yang mudah dibaca seperti A0 dan A1, bukan sekedar angka indeks. Lalu pada fungsi tambah sisi dalam kurung integer v, integer w, karena adalah graf tidak berarah, maka hubungannya berlaku dua arah. Ketika v terhubung dengan w, maka W juga otomatis dimasukkan ke dalam daftar tetangga milik V melalui fungsi .add dalam kurung milik linked list. Mari kita bedah soal nomor 1, yaitu Depth First Research. Secara teori, DFS adalah pencarian mendalam. Strateginya adalah melompat maju menghabiskan satu cabang vertikal sedalam mungkin hingga bertemu node ujung. Jika node mentok dan target belum ditemukan, ia akan melakukan backtracing atau mundur ke dalam node sebelumnya untuk mencari cabang lain. DFS bekerja menggunakan prinsip stack atau tumpukan. Di dalam kode ini kita mengeksekusikan secara implisit menggunakan fungsi rekursif bernama helper DFS. Mari kita lihat kodenya. Di dalam fungsi DFS, kita membuat array boolean dikunjungi.
Ini sangat penting untuk menandai not mana saja yang sudah pernah dilewati agar program ini tidak terjebak dalam peluangan tanpa akhir atau infinite loop. Pada fungsi helper DPS, logika utamanya berjalan. Pertama, not sekarang ditandai true pada arah dikunjungi. Kedua, dilakukan mengajukan kondisi if dalam kurung not sekarang sama dengan target. Jika cocok, fungsi menggunakan nilai true dan pencarian selesai. Jika tidak cocok, maka program akan masuk ke dalam pulangan for untuk memeriksa seluruh tetangga terdekat. Jika ada tetangga yang belum dipuji, program langsung memanggil dirinya sendiri secara rekursif. Hal ini yang membuat DPS langsung menyelam ke bawah sebelum memeriksa tetangga horizontal. Jika kita simulasikan pada graf kita, alur perjalanan DPS dari A0 adalah menuju A1 ke A3 ke A7. Di A7 jalan mentok, program otomatis backtrack mundur ke A3, lalu mundur ke A1. Dari A1 program melihat cabang lain yang belum dikunjungi yaitu A4, lalu melompat ke A8, dan di A8 target berhasil ditemukan. Berbeda terbalik dengan DPS, BPS melakukan pencarian secara horizontal level demi level. Artinya BPS akan memeriksa semua not tetangga pada radiusnya sama terlebih dahulu sebelum bergerak ke tingkat lebih dalam. Karena sifatnya yang mengantri secara horizontal, BPS tidak menggunakan rekursi, melainkan wajib menggunakan struktur data queue antrian dengan prinsip pivot, freeze in, freeze out. Di dalam Java, queue ini akan menstatikkan menggunakan linked list integer antrian sama dengan neo linked list. Mari kita bedah logikanya di kode. Di awal, not akar A0 dimasukkan ke dalam antrian menggunakan antrian add not awal. Kemudian program masuk ke pulangan while yang akan terus berjalan selama antrian tidak kosong. Di dalam loop, kita mengambil sekaligus menghapus elemen paling depan antrian menggunakan fungsi antrian for untuk dijadikan node sekarang. Jika node sekarang adalah target, perulangan dihentikan dengan perintah break. Jika bukan, seluruh tetangga dari node sekarang yang belum dikunjungi akan langsung dimasukkan ke antrian posisi paling belakang. Jika kita simulasikan pada graf kita, ketika A0 diproses, ia akan masukkan A1 dan A2 ke antrian. Saat A1 diproses, ia akan masukkan A3 dan A4 di dalam antrian, sehingga antrian akan menyisir graf secara melebar. A0 ke A1, ke A2, ke A3, ke A4, ke A5, ke A6, dan ke A7, dan barulah mencapai ke A8 sebagai target. Sekarang mari kita buktikan dengan menjalankan running program Java ini. Pada pencarian DPS, urutan kunjungannya adalah A1, A0, A1, A3, A7, A4, A8. Target berhasil ditemukan dengan total mengunjungi 6 node. Sedangkan pada pencarian BPS, urutan kunjungannya adalah A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Target ditemukan setelah mengunjungi 6 node. Dari hasil kursi ini, kita dapat menarik kesimpulan pada perbandingan. 1. Efisiensi langkah. Pada kasus graf spesifik ini, DPS terbukti lebih cepat sampai target 6 langkah dibanding BPS 9 langkah, karena posisi target berada di ujung cabang dalam. Konsumsi memori 2. Konsumsi memori. Dalam kode program, DPS lebih hemat memori karena ukuran tumpukan hanya sedalam cabang aktif. Sementara BPS harus menampung banyak node sekaligus dalam queue jika grafnya sangat lebar. 3.
optimalitas. Walaupun BPS mengambil langkah lebih banyak, di kasus ini BPS memiliki keunggulan mutlak, yaitu menjamin pertemuan lintasan terpendek pada graf tanpa bobot, sesuatu yang tidak bisa dijamin oleh DPS. Berdasarkan hasil implementasi dan analisis yang telah dilakukan pada tugas praktik 3 ini, dapat disimpulkan bahwa struktur data graf dapat direpresentasikan dengan efisien menggunakan metode agency list. Dalam bahasa pemrograman Java, pencarian menggunakan algoritma depth first search dan breadth first search memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. DPS unggul dalam efisiensi angka dan memori kasus graf dengan target yang beberapa di cabang terdalam. Sedangkan BPS memberikan keunggulan mutlak dalam menjamin penemuan lintasan terpendek pada graf tanpa bobot. Demikian laporan tugas praktik 3 mengenai struktur data graf dan algoritma pencarian ini saya susun. Melalui tugas ini saya mendapatkan pengalaman yang jauh lebih mendalam mengenai bagaimana memversi konsep logika graf ke dalam sintaks pemrograman yang aplikatif. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada tutor atas segala bimbingan materi dan arahan yang telah diberikan selama mata kuliah struktur data berlangsung. Kritik dan saran yang membangun atas laporan serta kode program ini sangat saya harapkan demi memperbaiki proses belajar saya di masa mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.